Singkatnya Mas Permadi Arya menuliskan, izin dan Jacqueline Cooper, saya diteleponin teman-teman anak timur, mereka nggak terima dengan aksi premanisme dan vandalisme, apalagi bawa-bawa suku seperti ini. Saya sudah sampaikan ke teman-teman agar jangan gerak dulu, serahkan kepada abang-abang polisi. Mohon atensi Bang Jack agar segera ditindak para pelaku untuk menghindari aksi balasan main hakim sendiri. Lebih lanjut juga Mas Permadi Arya menuliskan, oknum-oknum Habib biadab ini memang semakin meresahkan masyarakat. Mereka serasa raja kecil akibat sering disuntangannya sama orang-orang bodoh. Lalu kemudian juga Mas Permadi Arya menuliskan lagi, info TKP-nya adalah Ruko Emerald Spring Bekasi Timur, sedangkan info pelakunya adalah FPI Cikarang. Jadi teman-teman, ini ramai sekali ya, dan ini sudah diposting oleh Mas Permadi Arya sekitar 3 jam yang lalu, dan saya sengaja tidak menyertakan suaranya dalam video ini karena lihat ya teman-teman, bahkan orang-orang ini menyebutkan nama binatang kepada, ya lihat ini teman-teman, mari kita lihat sini ya. Ya, ini kan ada subtitle nih ya. Lalu kemudian dia juga tanya perihal KTP. Ya, dia tanya perihal KTP, lalu dia mengucapkan kata ini di sini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, apa haknya kemudian menanyakan perihal KTP? Juga orang ini lihat nih, ya, dia berlagak jagoan di sini ya. Entah keberanian itu bisa ia tunjukkan ketika ia seorang diri bertindak seperti yang sudah dilakukannya itu ataukah bagaimana. Tetapi inilah yang kemudian terjadi teman-teman semua. Dan ini sudah direspon oleh banyak pengguna media sosial, padahal ini baru 3 jam ya, tapi sudah ramai sekali yang kemudian memberikan komentar. Bahkan juga di sini Mas Permadi Arya kembali memberikan ya informasi ya, ataupun ajakan, teman-teman bantu mention 3 akun ini ya, Jacqueline Coopers, lalu kemudian Restro Bekasi ya, Kota Official, lalu kemudian Humas Polresta Metro Bekasi, agar cepat dapat atensi bapak-bapak polisi. Ini dia teman-teman ya. Lalu kemudian juga di sini kamera off, bir hilang 4 botol katanya. Bang Permadi ini duduk perkaranya seperti apa? Mari kita lihat di sini teman-teman, karena ada pertanyaannya. Oke, sepertinya Mas Permadi Arya belum memberikan jawabannya. Lalu kemudian juga di sini ada komentar lagi, dia pikir surat warga lebih tinggi dibanding izin Pemda. Nah, jadi teman-teman sekalian lihat ya, aksi orang-orang ini entah apa yang kemudian mendasari mereka bisa merasa punya kewenangan untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan juga ada orang ini, lihat, orang ini menanyakan KTP lah. Anda siapa menanyakan KTP? Anda bukan aparat, Anda juga bukan pejabat yang punya kewenangan untuk menanyakan KTP. Nah, apalagi yang satu ini nih, ya, apalagi yang satu ini yang baju hitam tadi itu, ya, dia menggunakan kata-kata kepada orang itu teman-teman ya, itu menggunakan kata ANCING ya. Ini dia teman-teman ya, bukan yang satu, bukan yang ini ya, ini beda lagi. Sepertinya orang yang di belakang itu teman-teman, nanti dia kelihatan mana, kita lihat mukanya dulu ya orang ini ya. Ini dia ya, ini berlagak jagoan ini ya, berlagak paling hebat sendiri ini ya. Ini lihat ya, lihat mukanya itu ya, lihat mukanya itu. Wah teman-teman, ini perilaku macam apa ya. Dan di sini katanya FPI pelakunya teman-teman ya. Ya memang waktu yang lalu kan FPI itu sudah dibubarin ya, tapi sepertinya ada nama barunya itu teman-teman ya. Ada apa namanya, akronimnya ataupun singkatannya itu sama, tapi kepanjangannya itu tidak sama ya. Lalu kemudian juga di sini ada banyak komentar dari netizen ya, coba kita lihat ya. FPI bukannya terlarang om katanya. Ini sudah disukai 103 orang ya. Enggak guna punya oke, ini dia ya. Oke teman-teman ya, ini sepertinya kecewa ya. Lalu mari kita lihat lagi, di sini ada banyak komentarnya ya. Tapi ya semoga saja dari pihak ya aparat, karena ini sudah viral sekali, mereka segera bertindak dan menangkap ya para pelaku seperti ini. Karena kalau ini perihal apa namanya ya, dilarang dijualnya minuman di daerah situ, teman-teman, kalau kemudian tempat itu ada izin dari Pemda, ya berarti ilegal dong, sah dong, dan artinya mereka tidak punya hak untuk melarang hal-hal yang seperti itu kalau ada izinnya. Nah, nanti kita akan lihat informasi selanjutnya itu seperti apa dan bagaimana. Lalu di sini juga ada yang menanyakan pelaku FPI. FPI itu masih ada yang Bang Permadi, bukannya sudah dibubarkan ya? Apa saya yang salah ingat ya? Yang dulu dibubarkan itu apa ya, rasanya ada deh perkumpulan apa gitu ya, memang meresahkan juga dan dibubarkan dulu itu Bang, mohon maaf jika salah juga. Oke teman-teman, mari kita lihat lagi ya, ini banyak sekali komentar di sini ya.
Oke, ini yang dari Mas Permadi tadi ya, itu sebuah ajakan untuk mention ya. Dia pikir ini. Oke, mari kita lihat selanjutnya teman-teman. Juga di sini panas lihatnya tapi jangan dingin hatinya, karena Bang Permadi ya yang post saya Manado 100% Minahasa, tapi saya percaya pasti aparat akan tindak tegas. Ya semoga teman-teman ya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas Permadi Are, kan katanya Mas Permadi Are ini sudah ditelepon sama teman-teman yang anak-anak timur itu, mereka tidak berterima dengan perlakuan orang-orang yang ada dalam video itu. Dan menurut Bang Permadi Arya, untuk menghindari tindakan balasan main hakim sendiri, ya sebaiknya para pelaku ini segera untuk ditindak. Ya itu dia teman-teman, harapannya seperti itu, karena kan kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak baik ya terjadi di bangsa kita ini. Oke, di sini juga ada yang komentar lagi ya, nanti kalau udah ditangkap nangis-nangis minta maaf percuma katanya ya, agama yang baik sopan gak taunya bahasa kotor, sebelum keluar aja semua orang seberang katanya. Lalu kemudian so jago giliran ditangkap cuman klarifikasi minta maaf. Ya karena itu orang-orang seperti ini memang teman-teman ya, kalau mereka berperilaku ya tidak beradab seperti ini, itu jangan selesai dengan cara berminta maaf ya, memang harus diproses ya, harus diproses hukum. Ini kan sudah tindakan apa namanya ini ya, ini kan sudah tindakan semena-mena. Apalagi dia tanya perihal KTP, lah kamu siapa, nanya-nanya KTP, kamu jabatan apa, kamu pangkat apa. Apalagi yang satu tadi itu yang baju hitam itu ya, wah dia so garang, so jago dia itu ya, wah dia pakai mulutnya mentang-mentang lagi rame-rame baru dia berlagak hebat di situ ya. Oke, lalu mari kita lihat di sini. Ada kemungkinan si Gondrong juga lagi kobam, katanya apa itu kobam ya, dan juga kentang sehingga mengeluarkan jurus tongkat 1000 bayangan yang gak dimiliki siapapun. Ya betul ya, jago kok pakainya pakai tongkat, gimana itu pakai tangan dong. Itu maksudnya ya. Oke, tapi teman-teman sebenarnya ini nggak boleh ya bersikap kayak begitu ya. Ini dia ini si Gondrong ini ya. Ini yang di komen siapa namanya, Andrian Francisco ya, si Gondrong katanya ini dia teman-teman, seperti yang ada di layar tadi itu. Wah ini orang-orang ini apa-apaan itu ya. Wah semoga saja mereka segera ditangkap ya teman-teman ya, semoga segera ditangkap. Dan jangan nangis ya, jangan mau diselesaikan dengan cara minta maaf ataupun ya selesai dengan kata-kata bikin video klarifikasi, jangan ya, bahkan mereka juga harus diproses hukum mengganti kerugian tempat itu. Nah, itu dia teman-teman, video baru saja kita simak tadi, video cuplikan bagaimana kelompok FPI mereka datang dengan tiba-tiba dengan mengamuk-ngamuk kepada orang-orang yang ada di sana, sehingga terjadilah keributan. Dan kita melihat tadi bagaimana kelompok FPI ini begitu sadis, memecahkan, merusak warung warga yang ada di situ ya, sangat mengerikan. Seharusnya kalau ada ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa harus kekerasan, tanpa harus merugikan orang lain. Apalagi tadi kita melihat di situ ya, bapak-bapak yang pakai peci ya, mungkin beliau adalah seorang tokoh ya, kita tidak tahu apakah beliau seorang habib ataukah seorang ustadz, kita tidak tahu. Tetapi seharusnya beliau sebagai tokoh, sebagai pemimpin memberikan sesuatu yang baik, kalau bisa menghentikan kekerasan tersebut ya, pokoknya menjadi contoh lah di tengah-tengah masyarakat itu, bagaimana caranya supaya tidak terjadi keributan. Nah seharusnya itu yang dilakukan pada saat itu. Tetapi yang kita lihat malahan orang ini diam, orang ini seolah-olah setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orangnya. Nah kiranya kasus ini segera diproses sehingga pemerintah setempat, ataupun kiranya kasus ini sampai kepada Bapak Prabowo Subianto, supaya jangan lagi ada oknum-oknum seperti ini yang berbuat sesuka hatinya, yang berbuat sesembarangan hatinya. Karena kita tahu Indonesia ini adalah negara hukum, Indonesia bukan negara yang di dalamnya hukum rimba. Itu sudah melewati masa-masa pada waktu itu. Sekarang tidak ada lagi hukum rimba. Siapa yang paling kuat yang berkuasa, bukan demikian lagi sekarang. Sekarang sudah ada hukum. Nah kiranya pihak yang berwajib memberikan sanksi, bahkan kalau bisa pelakunya ya diberikan sanksi berupa contohnya mengganti rugi dan juga meminta maaf. Nah itu saja, tidak lebih, dan membuat surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi hal yang sama ya.
Jangan nanti saudara kedepannya yang ada hanya klarifikasi. Nah, sehingga apa yang terjadi yang kita lihat ini, yang meresahkan masyarakat ini, dilupakan begitu saja. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah khususnya, harus ada tindak lanjut dari perlakuan yang tidak baik ini, sehingga Indonesia ini boleh menjadi negara yang maju, menjadi negara yang berdaulat, negara yang dihormati karena keadilan yang ditegakkan di Indonesia. Ya, apapun status orang yang menjadi korban tadi, apapun jabatannya, apakah jabatannya tidak terkenal dan tidak begitu dikenal, ya harus diberikan keadilan kepada beliau. Ya, apakah beliau hanya masyarakat biasa, tetap harus diberikan keadilan supaya boleh menjadi pelajaran bagi yang lain bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberikan informasi penting bagi kita. Tuhan berkati kita. Salam.